Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada atau kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Obed Satira Sakti Pamungkas, NIM saya 25142144062, dan saya berasal dari kelas Aquakultur A, Prodi Aquakultur, Fakultas Ketahanan Pangan, Kampus UNESA 3 Surabaya, yang berada di Jalan Dr. Mustopo nomor 4, sebelahnya SMA 4. Oke, jadi kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berasal dari proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Teknologi Digital dalam Edukasi Aquakultur di Indonesia. Nah, jadi rumusan masalah yang saya temukan dalam judul ini adalah mengetahui perkembangan edukasi aquakultur di Indonesia dengan hipotesis H0, yaitu perkembangan edukasi aquakultur di Indonesia tidak berjalan, dan H1, perkembangan edukasi aquakultur di Indonesia berjalan. Nah, lanjut ke tujuan. Tujuannya yaitu mengetahui sejauh mana edukasi aquakultur telah berkembang di Indonesia, lalu memahami dan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Nah, di sini ada pemanfaatan media sosial sebagai alat edukasi. Nah, di kasus yang pertama ada di Jawa Barat. Nah, DKP Jawa Barat membuat video tentang perikanan yang targetnya adalah orang-orang kota dan semikota yang kurang mengetahui tentang sektor perikanan dan mengajak mereka untuk ikut dan belajar mengolah tambak. Nah, jadi kenapa program ini bagus? Karena yang kita tahu orang-orang kota itu yang ada di kota itu sektor perikanan atau jumlah tambak yang ada di perkotaan itu hampir tidak ada, karena tambak itu berada biasanya di pinggir kota atau di rawa-rawa, atau bahkan ada yang di pesisir pantai untuk tambak ikan air asin. Nah, lalu ada case yang kedua, yaitu ada di Sulawesi Utara, meningkatkan penggunaan teknologi dan digitalisasi pada nelayan yang menjadi yang ada di sana itu namanya Soma Pajeko, ya, guna meningkatkan efektivitas waktu dan tenaga. Nah, jadi saya sudah membaca jurnalnya mengenai Soma Pajeko. Di situ mereka tuliskan kalau Soma Pajeko itu kurang efektif atau terlalu lama gitu untuk menangkap ikan, sehingga mereka memerlukan digitalisasi berupa GPS untuk berangkat dan pulang, jadi mereka tahu mereka ada di mana, dan juga fish finder, yaitu sebuah alat untuk mendeteksi frekuensi ikan yang ada di bawah air. Pengembangan aplikasi berbasis digital. Nah, di sini ada dua aplikasi ya. Aquiden Pro itu adalah aplikasi digital yang dapat merancang dan mengoptimalkan sistem budidaya ikan skala rumah tangga. Nah, skala rumah tangga ini contohnya seperti apa? Seperti bioflok. Nah, kalau bioflok kan kecil ya. Jadi, sistem ini juga bisa mengoptimalkan bioflok yang sudah ada. Lalu ada sistem Jala. Jala adalah aplikasi mobile praktis yang dapat memonitoring kesehatan tambak udang dan menampilkan data real time. Aplikasi ini sangat membantu penambak dan meningkatkan efektivitas dalam tambak udang. Nah, tambak udang sendiri kan perlu monitoring ya, karena kalau pH airnya berubah dikit nanti bakal ada kematian massal. Atau ketika salah satu udang terkena penyakit, udang yang lain harus dipindahkan. Nah, itu sudah dimonitoring dengan Jala. Nah, jadi Jala ini bisa diakses lewat handphone dan menampilkan data real time seperti pH, salinitas, dan DO atau oksigen terlarut yang ada pada tambak tersebut. Lalu yang terakhir ada pengembangan aplikasi berbasis IoT dan AI. Nah, di sini saya mengambil kasus yaitu di RAS atau Recirculating Aquaculture System. Merupakan sebuah sistem resirkulasi air yang digunakan oleh para pembudidaya ikan hias.
Nah, kenapa saya mengambil ikan hias? Karena ikan hias ini dulunya sangat sulit untuk dibudidayakan. Ketika saya membaca artikel ini atau jurnal ini, saya mengetahui jika ikan hias itu memerlukan treatment khusus, di mana setiap ikan hias itu memiliki tingkat bertahan hidup di pH yang berbeda-beda. Jadi, ketika menggunakan recirculating aquaculture system, pH air itu tidak bisa berbeda-beda untuk tiap kolamnya. Jadi diperlukan sebuah inovasi, yaitu menggunakan IoT dan AI, yaitu RAS Expert. Nah, RAS Expert ini apa? Nah, RAS Expert ini adalah sebuah program gitu yang dapat menirukan seorang ahli dalam berpikir dan mengambil keputusan melalui machine learning dan algoritma yang sudah diinput ke dalam sistem. Nah, jadi RAS Expert ini seperti itulah data eksternal yang diinput ke dalam sistemnya RAS, sehingga RAS ini dapat jadi lebih advance gitu. Oke, baik, kita sudah pada penghujungnya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya melalui data-data yang terlampir pada slide sebelumnya atau informasi yang sudah saya berikan secara lisan, itu bisa disimpulkan bahwa perkembangan edukasi aquaculture di Indonesia itu cukup berkembang. Dan berkembangnya ini mungkin ya sudah setara untuk sekaliber negara berkembang ya. Tapi jika dibandingkan dengan negara maju, sistem kita masih kurang dan perlu beberapa inovasi baru. Oke, sekian dari saya, dan ini saya akan tampilkan daftar pustaka di mana saya mencari informasi-informasi tersebut melalui 5 jurnal yang terlampir di sini. Dan itu dia, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Obed Satria Sakti Pamukas, mohon undur diri. Selamat beraktivitas atau beristirahat jika Anda menonton video ini sebelum Anda ingin beristirahat. Sampai jumpa.